Saudaraku, tim voli putri GS Caltex akan menjadi salah satu lawan Respak di Liga Voli Korea Selatan. Pertandingan GS Caltex versus Respak akan menjadi laga perdana bagi kedua tim di putaran pertama. Berdasarkan jadwal, Respak akan menghadapi GS Caltex pada Minggu 20 Oktober pukul 14 WIB. Menjelang menghadapi Respak yang diperkuat Megawati Hanyasri, salah satu media Korea The Spike mengulas mengenai peta kekuatan dari tim legenda GS Caltex. Berdasarkan uraiannya, GS Caltex menatap musim baru Liga Voli Korea dengan perubahan yang besar baik pada komposisi tim maupun manajemen. Tim diperkuat Giselle Silva ini berupaya tampil lebih kuat setelah melalui masa transisi dan siap menghadapi persaingan ketat termasuk melawan tim-tim tangguh seperti Megawati CS. Mari kita telaah bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan GS Caltex menghadapi Liga Voli Korea. GS Caltex memulai musim 2024 dengan pergantian pelatih utama. Setelah 8 tahun di bawah arahan Cha Sang-yeon, kini tim ditangani oleh Lee Yong-taek yang memiliki pengalaman luas termasuk pernah melatih tim putra Indonesia Palembang Bangsumsel Bubble pada tahun 2022-2023. Selain itu, tim voli putri ini juga mendatangkan asisten pelatih asal Jepang, Abo Kiyoshi, untuk memberikan perspektif baru. Di sektor pemain, GS Caltex melakukan perombakan signifikan. Setelah dua pemain tengah andalan, Jong Dae-young dan Hang Seo-ji memutuskan pensiun, tim bergerak cepat merekrut pemain muda berbakat seperti Choi Ga-eun dan So Cheon sebagai kompensasi dari transfer pemain bebas. Pemain kunci lain seperti Kang So-hee dan Han Daye juga meninggalkan grup. Untuk menutup kekosongan, GS Caltex mendatangkan Stephanie Wheeler melalui slot kuota Asia. Bersama Kim Jo-young dan Woo Sin-min, Wheeler diharapkan memperkuat serangan sayap kiri tim. Dengan rata-rata usia pemain yang lebih muda, tim ini siap menyajikan permainan dinamis yang penuh semangat. Kendati demikian, kekuatan utama GS Caltex masih mengandalkan Giselle Silva yang musim lalu mencatatkan prestasi luar biasa. Pemain asing asal Kuba meraih gelar pencetak poin terbanyak di Liga Voli Korea dengan 1.005 poin dari 36 laga. Silva juga masuk dalam best 7 kategori opposite spiker. Ia mengungkapkan bahwa GS Caltex adalah tim yang memberinya kesempatan setelah ia mengalami cedera lutut yang membuatnya sulit mendapatkan kontrak di masa lalu. Kini ia bertekad membayar kepercayaan klub dengan penampilan terbaik di musim 2024. Musim ini juga menjadi momen penting bagi pemain muda seperti Choi Ga-eun dan So Cheon. Keduanya diharapkan bisa mengisi peran di sektor tengah yang sebelumnya dihuni oleh pemain senior. Selain itu, klub mendapat keuntungan dari keberhasilan dalam draft rookie dengan mendatangkan Choi Yo-rim, pemain dengan tinggi badan 190 cm yang diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan. Namun, tim menghadapi tantangan dari segi pengalaman dengan rata-rata pemain yang masih muda, GS Caltex membutuhkan figur pemimpin di lapangan. Ania Jin dan Woo So-min yang lahir pada 1998 menjadi pemain paling senior di tim domestik. Oleh karena itu, peran kapten baru Yoo So-yeon akan sangat krusial dalam menjaga stabilitas tim di tengah persaingan ketat. Untuk lebih lengkapnya, berikut peta kekuatan yang dimiliki GS Caltex menjelang Liga Voli Korea. Melansir dari The Spike, terdapat 3 kekuatan dan 2 kelemahan yang dimiliki oleh GS Caltex menjelang melawan Respak pada laga perdana. Tentu dengan kekuatan baru dan strategi yang matang, GS Caltex siap bersaing di Liga Voli Korea 2024 dan menjadi ancaman serius bagi lawannya termasuk Megawati CS. Berikut petanya. Kekuatan, kehadiran Giselle Silva, pencetak poin terbanyak musim lalu. Silva unggul dalam semua aspek mulai dari servis hingga serangan. Pemain asing seperti Wheeler menambah daya gedor di sektor serangan. Kelemahan, kedalaman pemain tengah masih tipis dengan rata-rata tinggi pemain 180-184 cm. Sistem blok yang efektif sangat diperlukan untuk menutupi kekurangan ini. Peluang, kepergian Han Dae membuka peluang bagi Han Seo-jin untuk menjadi libero utama. Opsi rotasi dengan Yoo Ga-ram bisa memperkuat sistem 2 libero. Ancaman, tim menjadi lebih muda dan kurang pengalaman. Pemain seperti Choi Ga-eun harus mengambil peran lebih aktif agar tim tetap kompetitif.